Grup WhatsApp keluarga itu awalnya seperti ruang tamu yang tidak pernah sepi. Notifikasi masuk hampir setiap jam, stiker, doa pagi, foto cucu, undangan arisan. Kadang juga gosip ringan tentang saudara jauh yang bahkan belum pernah kutemui. Di layar ponsel suamiku, nama grup itu tertulis sederhana saja. Keluarga besar. Dulu, setiap notifikasi yang muncul membuatku merasa diterima, seolah aku betul-betul menjadi bagian dari sesuatu yang lebih luas daripada rumah kontrakan kecil yang kami tinggali. Sampai hari itu, ketika yang pertama kali membaca isi grup bukan aku, bukan suamiku, tetapi anakku. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Sari. Aku ibu rumah tangga biasa yang hidup di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota, dengan lantai keramik yang sudah banyak garis retak, dinding yang mulai mengelupas di beberapa sudut, dan dapur kecil yang menyatu dengan ruang makan. Di depan ada ruang tamu sempit dengan satu sofa tua dan meja kayu yang sudah mulai goyang kakinya. Disitulah semuanya terjadi siang itu. Suamiku, Roni, baru saja berangkat kerja membawa ponsel dinas dari kantor dan meninggalkan ponsel pribadinya di atas meja. Biasanya ponsel itu tidak pernah jauh dari tangannya. Tetapi pagi itu ia terburu-buru karena hujan rintik dan takut terlambat. Anak kami, Aulia, duduk di karpet ruang tamu dengan seragam sekolah dasar yang masih menempel di badannya. Ia baru pulang les mengaji dan masih menyandang tas kecil di punggung. Kulihat ia menaruh tas, lalu melirik ponsel ayahnya yang bergetar di meja. Ia menoleh ke arah dapur, tempat aku sedang mencuci piring. Suara air mengalir menutupi bunyi notifikasi yang berbunyi lagi dan lagi. Bu, Aulia boleh pinjam HP papa tidak? Mau lihat foto kucing di grup keluarga, teriaknya. Aku menjawab tanpa menoleh. Jangan lama-lama ya nak, takut kepencet yang bukan-bukan. Aku mendengar langkah kecilnya mendekat ke meja. Suara kursi bergeser sedikit. Lalu bunyi klik ketika ia mengangkat ponsel dan membuka kunci. Roni memang menyimpan sandi, tetapi sudah sejak lama Aulia tahu, karena sering diminta membacakan pesan saat ayahnya menyetir. Saat itu aku masih sibuk dengan piring dan wajan. Berpikir siang itu akan berlalu seperti biasa, dengan suara televisi dan celoteh Aulia tentang teman-temannya. Tidak sampai 1 menit, suasana rumah berubah. Suara televisi yang sedari tadi menyala perlahan, hilang tertelan oleh sesuatu yang lain. Hening. Terlalu hening untuk rumah kecil yang biasanya diisi dengan suara Aulia yang cerewet. Aku menutup keran, mengeringkan tangan pada lap dapur, dan keluar ke ruang tamu. Aulia duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Matanya menatap layar tanpa berkedip, bibirnya sedikit terbuka. Saat aku mendekat, aku melihat dadanya naik turun lebih cepat dari biasanya, seolah ia baru saja berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa ia dapatkan. Ponsel itu bergetar lagi, tanda ada pesan baru yang masuk ke grup keluarga besar. Di atas layar, nama-namaku menonjol di antara kalimat-kalimat yang berseliweran. Aulia, panggilku pelan. Kenapa diam? Kok wajahnya pucat begitu? Ia menoleh padaku, dan di sekeliling matanya mulai memerah. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia bertanya, Bu, mereka ini keluarga kita, kan? Di tangannya, layar ponsel masih terbuka di grup WhatsApp. Aku mendekat dan ponsel itu perlahan ia ulurkan ke arahku, seperti benda panas yang tidak sanggup lagi ia pegang. Tanganku mengambil ponsel itu, dan dengan sekali sentuh, kata-kata di layar menjadi jelas. Aku membaca nama pengirim pertama. Kakak ipar. Pesan panjang dengan kalimat yang tajam. Serius deh, istri Roni itu malasnya kebangetan. Kerjaannya cuma di rumah, tapi rumah tetap berantakan gitu. Kalau bukan karena Roni, mungkin dia sudah saya suruh pulang ke orang tuanya. Di bawahnya ada balasan dari adik ipar, lengkap dengan emoji tertawa.
Setuju, Kak. Lagian gaya bicaranya juga tidak sopan. Menantu zaman sekarang maunya enak saja. Kirim foto makanan, padahal yang beli bahan Roni. Lalu ada lagi pesan dari mertua. Orang yang selama ini kupanggil ibu. Orang yang sering kucium tangannya setiap lebaran. Ia namanya juga menantu numpang. Kita doakan saja supaya cepat sadar diri. Jangan sampai anak saya habis-habisan banting tulang, dia di rumah cuma bisa ngatur-ngatur. Emoji jempol, emoji tertawa, dan stiker sinis memenuhi layar di bawah kalimat-kalimat itu. Beberapa saudara yang lain ikut menyahut dengan kalimat pendek, menyetujui, menambah bumbu. Tidak ada satupun yang menuliskan namaku, tetapi semua tahu, istri Roni yang dimaksud adalah aku, Sari. Perempuan yang saat itu sedang berdiri di ruang tamu, di rumah kecil yang mereka hina tanpa pernah capek membersihkannya. Dadaku terasa sesak, seolah ada sesuatu yang membesar dari dalam dan menekan paru-paru. Tanganku gemetar saat menahan ponsel, bukan karena kaget bahwa mereka membicarakanku. Di sudut hatiku, aku selalu curiga. Beberapa kali aku melihat suamiku membaca pesan, tertawa kecil, kemudian diam ketika aku mendekat. Beberapa kali aku mendengar kalimat-kalimat mirip saat kumpul keluarga, yang diucapkan dengan nada bercanda, tetapi menyisakan perih setelah acara selesai. Yang membuatku hampir tidak bisa bernapas adalah kalimat berikutnya, yang baru saja masuk, dan mungkin itulah yang pertama kali dilihat Aulia. Dari mertua lagi. Kasihan sama cucu saya, punya ibu seperti itu. Kalau dia besar, semoga tidak meniru tabiat ibunya yang suka mengatur suami. Aulia menatapku, air mata mulai mengalir di pipinya. Bu, suaranya pecah. Jadi mereka tidak suka sama ibu ya? Mereka benci sama ibu? Pertanyaan itu menyilet bagian terdalam dari hatiku. Aku bisa saja menanggung hinaan untuk diriku sendiri. Tetapi membayangkan mata, kecil itu membaca kata-kata tentang ibunya, tentang dirinya secara tidak langsung, adalah hal lain. Aku berusaha mengatur napas, menelan sesuatu yang pahit di tenggorokanku. Siapa yang suruh kamu buka grup ini, nak? Tanyaku pelan, bukan untuk menyalahkan, hanya ingin tahu. Aulia cuma mau lihat foto. Tadi ada notifikasi kakek kirim foto. Tapi yang kebuka, ini. Ia menunjuk layar dengan tangan gemetar. Kenapa mereka tulis begini, Bu? Padahal ibu yang selalu bantu di rumah kakek. Ibu yang masak, ibu yang cuci piring. Mereka tidak lihat ya? Aku menarik Aulia ke dalam pelukanku, memeluknya erat. Ponsel itu masih di tanganku. Layar menyala, kalimat-kalimat tajam menari-nari di sana. Suara notifikasi berbunyi lagi. Seolah seseorang di ujung sana baru saja menambahkan sedikit garam ke luka yang masih terbuka. Aulia menyembunyikan wajahnya di dadaku, bahunya bergetar. Aku ingin sekali berteriak saat itu juga di grup itu. Ingin menulis kalimat panjang penuh amarah, menunjukkan satu persatu pengorbananku yang tidak pernah mereka lihat. Ingin menulis bahwa di setiap piring yang mereka makan saat kumpul keluarga, ada tanganku yang pecah karena sabun. Di setiap gelas teh manis yang mereka habiskan sambil bercerita, ada malam-malamku yang begadang menghemat gula. Tetapi aku tidak menulis apapun. Jari-jariku terlalu kaku, dan di rumah itu hanya suara tangis anakku yang terdengar. Nak, bisikku, kita bicara nanti, ya. Sekarang Aulia tenang dulu. Kalau mereka tidak suka sama ibu, tanya Aulia lagi dengan suara yang masih bergetar. Berarti mereka tidak suka sama Aulia juga. Soalnya Aulia kan anak ibu. Pertanyaan itu menamparku lebih keras daripada kalimat apapun di grup WhatsApp. Di detik itu, aku tahu satu hal. Ini bukan lagi soal aku dimaki di belakang. Ini sudah menyentuh rasa aman anakku sendiri. Dan kalau selama ini aku memilih diam demi menjaga yang disebut Roni sebagai kerukunan keluarga, hari itu, ketika air mata Aulia jatuh di bajuku, aku tahu diamku sendiri adalah bagian dari masalah yang sama. Malam itu, setelah Aulia tertidur dengan mata yang masih merah
dan napas yang sesekali tersendat, aku duduk sendirian di ujung kasur. Ponsel Roni ada di tanganku, beratnya seperti batu. Layar sudah gelap, tapi bayangan kata-kata yang tadi kulihat masih jelas. Lebih jelas daripada pola cat yang mengelupas di dinding kamar. Suamiku belum pulang, masih di luar katanya. Ada lembur dan sedikit nongkrong dengan teman kantor. Ironis rasanya, di saat keluarganya sibuk membicarakan aku di grup, aku yang ada di rumahnya justru ditemani hening dan suara jam dinding. Aku membuka kembali grup itu, perlahan. Ada rasa bersalah menyelinap karena menyentuh ponsel orang tanpa izin, tapi rasa sakit hati menekan semua keraguan. Aku scroll ke atas, melewati pesan-pesan siang ini, mundur ke hari-hari sebelumnya. Dan di situ, di antara ucapan selamat pagi, gambar bunga, dan doa, tersebar potongan-potongan kalimat yang mulai kusadari bukan kali pertama ditulis. Aku sudah bilang sama Roni, jangan biarkan istrinya terlalu ikut campur urusan keluarga, tulis kakak ipar suatu hari. Nanti dia merasa paling berhak atur segalanya. Ada lagi pesan lain, dari adik ipar, beberapa minggu lalu. Kemarin waktu kumpul, cara dia jawab mamah itu tidak sopan. Menantu zaman sekarang tidak tahu adat. Mending dikasih pelajaran. Di bawahnya, mertua membalas dengan kalimat yang saat itu mungkin mereka anggap lucu. Ya, namanya juga bukan dibesarkan di rumah ini. Belum tahu batasnya sampai mana. Lama-lama juga sadar kalau dia cuma numpang. Membaca itu semua, aku seperti menyaksikan ulang percakapan-percakapan di ruang tamu rumah mertua. Tawa mereka, tatapan sinis yang datang cepat lalu pergi seolah tidak sengaja. Ternyata segala sindiran yang dulu kurasa hanya lewat begitu saja, sebenarnya punya akar yang lebih dalam di ruang yang tidak pernah kuterima undangan masuknya. Grup WhatsApp keluarga. Aku teringat satu kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu kami baru pulang dari rumah mertua setelah acara kecil syukuran. Di depan orang banyak, aku sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, mengangkat piring, mengisi gelas, memastikan semua tamu kebagian makanan. Ketika aku duduk sebentar untuk menyuapi Aulia, kukira semua berjalan biasa. Sampai malam hari, di kamar, aku melihat Roni tertawa kecil di depan ponselnya. "Kok ketawa sendiri?" tanyaku kala itu. "Enggak, ini anak-anak di grup keluarga bercanda," jawabnya tanpa menjelaskan. Ketika aku mendekat untuk melihat, ia refleks memiringkan ponselnya, menutup sebagian layar dengan tangannya. Malam itu aku tidak memaksa. Aku hanya memalingkan wajah, menatap langit-langit, menahan rasa tidak enak yang tidak bisa kujelaskan. Hari ini, ketika membaca chat-chat lama itu, aku menyadari, mungkin saat ia tertawa, mereka sedang membicarakan bagaimana aku duduk di lantai karena kursi habis, atau bagaimana aku memakai baju yang menurut mereka tidak cocok untuk acara keluarga. Mungkin mereka sedang memberi nilai pada setiap gerak-gerikku tanpa aku tahu, lalu menuliskannya dalam kalimat yang disambut emoji tertawa. Suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Aku buru-buru menutup ponsel, meletakkannya di meja kecil di samping kasur, dan berdiri. Roni membuka pintu dengan bau rokok dan kopi menempel di bajunya. Ia tampak lelah, tapi di matanya tidak ada tanda tanya. Seolah semuanya berjalan normal, seolah hari ini tidak ada yang retak. "Capek banget," gerutunya sambil melepas sepatu. "Tadi lembur sampai malam, terus anak-anak ngajak nongkrong sebentar di warkop." Aku mengangguk, berusaha menahan gelombang kata-kata yang ingin keluar. "Aulia, tadi nungguin kamu," ucapku pelan. "Iya, besok-besok aku sempatin," jawabnya asal, lalu tangannya meraih ponselnya di meja. Sekilas, aku melihat sesuatu di wajahnya ketika ia membuka layar dan melihat posisi terakhir yang kubuka. Matanya bergerak cepat membaca beberapa kalimat di grup, lalu berpindah menatapku. "Kamu buka grup keluarga?" tanyanya. Suaranya menegang. Aku menatap balik, kali ini tidak menghindar. "Bukan cuma aku, Aulia juga." Roni mengerutkan kening.
Maksudnya? Sore tadi, ponsel kamu tertinggal, Aulia mau lihat foto yang katanya kakek kirim. Yang kebuka malah chat di grup. Dia baca, Mas. Semua. Bagaimana mereka bicara tentang aku, tentang rumah ini, tentang aku sebagai ibu Aulia. Wajah Roni berubah. Ada rasa bersalah sekilas, tapi lebih cepat lagi muncul ekspresi defensif. Loh, kamu kok biarin saja anak pegang HP, apalagi buka grup itu. Anak sekecil itu tidak seharusnya baca hal-hal begitu. Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu, bukan karena lucu, tapi karena pahitnya luar biasa. Jadi masalahnya di situ, Mas. Masalahnya di Aulia yang membaca, bukan di orang-orang dewasa yang menulis. Roni menghela napas panjang, meletakkan ponsel di meja dengan sedikit bantingan kecil. Ran, kamu itu terlalu baper. Kamu tahu sendiri, itu grup keluarga. Mereka memang suka bercanda begitu. Jangan semua diambil hati. Bercanda, ulangku pelan. Menyebut aku menantu numpang, bilang kasihan punya cucu dengan ibu seperti aku. Itu bercanda. Dan kamu tahu, selama ini, kamu ada di grup itu. Kamu baca, kamu diam. Kalau aku debat, malah ribut, bela Roni. Kamu maunya aku ribut terus sama keluargaku? Mereka itu orang tuaku, saudaraku. Tidak semua hal harus dibesar-besarkan. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku bergeser. Bukan lagi sekadar sedih, tapi marah yang selama ini kutahan pelan-pelan menemukan bentuknya. Jadi selama ini, harga diriku sekecil itu, Mas. Segampang itu kamu timbang dengan kata-kata. Tidak usah dibesar-besarkan. Kalau mereka menghina aku di depan, kamu juga akan bilang aku jangan baper. Roni berjalan mondar-mandir di kamar. Tangannya memegangi kepala. Aku capek, Ran. Seharian di kantor sudah mumet. Pulang-pulang disuguhi drama seperti ini. Kenapa kamu tidak bisa lihat sisi baik mereka saja? Mereka juga sering bantu kita, kan? Waktu pinjam uang sedikit, waktu butuh tumpangan. Kamu lupa? Aku mengingat banyak hal. Waktu kami kepepet bayar kontrakan, memang kakak ipar meminjamkan uang. Waktu melahirkan Aulia, mertua datang membawa makanan. Waktu lebaran, kami pulang ke kampung dan disambut dengan pelukan. Aku mengingat itu semua. Dan aku juga mengingat bagaimana setelah pinjaman lunas, kata-kata sinis datang seolah menagih utang rasa syukur yang tidak ada habisnya. Bagaimana setiap bantuan yang pernah mereka beri, dipakai sebagai alasan untuk bebas memotong-motong kehormatanku tanpa protes. Mas, kataku pelan, menahan air mata yang sudah menggenang tapi enggan jatuh. Mereka mungkin pernah bantu, aku tidak menyangkal. Tapi sejak kapan itu memberi mereka hak untuk menulis tentang aku seperti itu? Dan yang paling penting, sejak kapan kamu merasa nyaman melihat istri kamu jadi bahan obrolan begitu di depan mata kamu sendiri? Roni terdiam, lalu mengangkat tangan seperti hendak menahan serangan yang tidak kasat mata. Kamu tidak mengerti, Ran. Di keluarga itu, kalau aku melawan, aku yang dibikin serba salah. Nanti aku dituduh ikut istri, melawan orang tua. Kamu mau aku dicap durhaka? Aku tersenyum miring. Jadi kamu biarkan saja aku yang mereka cap jelek. Biar kamu tetap terlihat anak baik di mata mereka. Begitu. Suasana kamar mengeras. Roni tidak menjawab. Napasnya berat, rahangnya mengeras. Tiba-tiba ia meraih ponselnya dari meja, jemarinya bergerak cepat. Aku melihat sekilas ia scroll chat di grup, mungkin mencari seberapa jauh aku sudah membaca. Kemudian, tanpa penjelasan, ia keluar dari aplikasi dan mengunci ponsel. Mulai sekarang, jangan suka baca-baca chat yang bukan buat kamu, katanya ketus. Itu privasi. Aku tertawa. Kali ini tidak bisa kutahan, meski hanya sebaris napas pendek. Privasi? Lucu juga. Perasaan aku tidak pernah dapat privilege yang sama. Semua yang kulakukan, dari cara aku berpakaian sampai cara aku bicara, bebas dibahas di grup itu. Itu bukan privasi aku. Roni berbalik, punggungnya menghadapku. Aku tidak mau ribut sekarang. Sudah malam. Aku capek, katanya,
lalu merebahkan diri di kasur, memunggungiku seolah percakapan ini bisa dipadamkan seperti lampu. Aku menatap punggungnya lama-lama. Ponsel di tangannya ia bawa masuk ke bawah bantal, seolah takut aku menyentuhnya lagi. Di ruangan itu hanya ada suara jam dinding dan napas Aulia yang teratur. Di luar kamar, notifikasi dari grup keluarga mungkin masih berbunyi, menambah 1-2 kalimat lagi tentang aku yang tidak akan sempat kubaca. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis di kamar mandi seperti biasanya. Aku duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, dan ada satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. Kalau aku terus diam, mereka akan mengira aku memang pantas diperlakukan seperti ini. Dan lebih daripada itu, Aulia akan tumbuh melihat ibunya menerima perlakuan ini sebagai sesuatu yang wajar. Pagi harinya, rumah seakan berjalan dengan ritme yang sama, tapi rasanya semua sudah berubah. Aulia duduk di meja makan dengan roti yang hampir tidak tersentuh, hanya digigit sedikit di ujung. Matanya berkantung, hasil dari tangis yang semalam sebentar-sebentar terbangun. Roni sibuk dengan seragam kantornya, menyetrika bagian kerah sambil sesekali melirik jam dinding. Seolah semalam tidak ada apa-apa, seolah percakapan di kamar hanyalah mimpi burukku sendiri. Aulia memecah diam. "Pa," katanya pelan. "Kemarin Aulia lihat grup keluarga. Kenapa mereka ngomong jelek tentang ibu?" Tangan Roni yang sedang melipat kerah ke meja terhenti. Ia menoleh ke arah Aulia, lalu ke arahku. Sesaat, aku melihat wajahnya panik. Bukan karena khawatir pada anaknya, tapi karena rahasia yang selama ini ia biarkan mengendap di bawah permukaan sudah sampai ke mata yang paling polos di rumah ini. "Kamu tidak boleh baca-baca yang begitu, Aulia," jawabnya cepat. "Itu urusan orang, dewasa. Mereka cuma bercanda." Aulia mengerutkan kening. "Tapi kata-katanya jahat, Pa. Mereka bilang ibu numpang, malas, tidak tahu diri. Itu bercanda?" Roni tersenyum kaku, meletakkan setrika. "Kadang orang dewasa bercanda dengan cara yang tidak kamu mengerti. Kamu jangan pikir macam-macam. Mereka sayang sama kamu, sama ibu juga." Kalimat itu terasa hampa, bahkan sebelum selesai diucapkan. Aulia menunduk, menatap piringnya, dan berbisik, "Kalau sayang, kenapa nulisnya begitu?" Tidak ada yang menjawab. Roni memilih meraih tas dan bersiap berangkat. Sebelum keluar, ia hanya berkata singkat padaku, "Nanti kita bahas lagi. Jangan buat anak tambah bingung." Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang jauh lebih berat daripada suara pintu yang membanting. Aku duduk di samping Aulia, menyentuh pundaknya pelan. "Nak, apa yang kamu baca kemarin itu memang kata-kata yang tidak baik. Itu salah mereka, bukan salah kamu." "Tapi itu tentang ibu." Aulia menatapku, matanya berkaca-kaca lagi. Aulia jadi takut ke rumah kakek. Takut mereka ngomongin ibu lagi. Kalau mereka benci ibu, Aulia tidak tahu harus panggil mereka apa. Aku meraih wajahnya, menatap lurus ke matanya. "Dengar ibu, ya, cinta dan benci itu urusan hati mereka. Tapi cara mereka menulis, cara mereka bicara, itu menunjukkan siapa mereka, bukan siapa ibu. Ibu akan jaga supaya kamu tidak selalu harus lihat hal seperti itu lagi. Aulia tidak salah apa-apa." Ia mengangguk pelan, lalu akhirnya mulai menggigit rotinya lagi, meski jelas rasa di lidahnya sudah berubah. Saat ia berangkat sekolah, aku berdiri di depan pintu, melihat punggung kecil itu berjalan menjauh. Di detik itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Cerita ini tidak akan berakhir dengan aku meminta maaf, karena sudah marah. Lalu semua kembali seperti semula, dan aku menjadi bahan obrolan lagi. Bukan kali ini. Setelah pintu tertutup, aku kembali ke kamar. Ponsel Roni masih tertinggal karena ia terburu-buru. Kali ini ponsel kantor yang ia bawa. Ponsel pribadinya ada di meja, seolah menantangku untuk menyentuh luka yang sudah terbuka. Aku duduk di tepi kasur, mengangkat ponsel itu, dan membuka grup WhatsApp keluarga besar lagi. Kali ini, bukan sebagai istri yang kebetulan membaca, tapi sebagai seseorang yang akan mengumpulkan bukti.
Chat siang kemarin masih di situ, bersama dengan komentar-komentar tambahan yang masuk malam tadi saat aku sudah berhenti membaca. Makanya dari dulu saya sudah bilang, menantu zaman sekarang harus dikasih tahu keras, tulis salah satu tante. Kalau dibiarkan, lama-lama naik kepala. Ada yang membalas, ya tapi kasihan Roni juga, dapat istri begitu. Saya saja tidak betah lihat gaya bicaranya. Aku menghela napas panjang. Tombol screenshot menjadi sahabat baruku pagi itu. Satu persatu, aku simpan gambar layar itu ke dalam galeri. Pesan dari kakak ipar, dari adik ipar, dari mertua, dari tante, dari sepupu. Aku juga menyimpan foto-foto lama yang mereka kirim ke grup ketika aku membantu di dapur. Ketika aku ada di pojok foto keluarga dengan senyum setengah, tanpa tahu apa yang mereka tulis setelah foto itu dikirim. Setelah itu, aku membuka fitur ekspor chat, mengirim isi percakapan ke email pribadiku yang masih aktif, untuk berjaga-jaga jika suatu hari semuanya dihapus. Pagi itu, di rumah kontrakan kecil, aku melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kulakukan. Berhenti mempercayai bahwa diamku adalah cara terbaik menjaga keluarga tetap utuh. Siang harinya, saat Aulia di sekolah, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan secangkir teh tawar. Aku membuka buku tulis bekas catatan belanja, yang dulu kupakai mencatat harga sembako. Di halaman kosong, aku menulis judul kecil di bagian atas, yang mereka tulis tentang aku. Di bawahnya, satu persatu, kutulis ulang kalimat-kalimat yang tadi pagi ku screenshot, lengkap dengan nama pengirim dan tanggal. Tidak semua, hanya yang benar-benar menampar dan menggambar ulang wajah mereka, yang selama ini kutatap dengan sopan. Ketika tangan mulai pegal, aku berhenti sejenak. Ada getaran di ponselku sendiri. Pesan dari sepupu Roni, seorang perempuan muda, yang selama ini paling jarang ikut membalas chat di grup keluarga. Namanya Nisa. "Mbak, maaf, boleh telepon sebentar?" tulisnya. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengetik balasan. "Boleh." Panggilan masuk. Suara di seberang terdengar gugup. "Mbak Sari, aku minta maaf ya. Aku tahu harusnya aku ngomong dari dulu, tapi aku penakut. Tadi malam aku dengar dari adik. Katanya Aulia sempat baca chat di grup." Tenggorokanku mengencang. "Iya Nis, dia baca." "Mbak, jujur aku malu sama diriku sendiri. Aku sering lihat mereka nulis jelek tentang Mbak. Aku tidak pernah ikut balas, tapi aku juga tidak pernah bela. Aku cuma diam." Suaranya mulai bergetar. Tapi tadi malam waktu baca wajah Aulia kebayang terus. Dia masih kecil, Mbak. Dia tidak pantas baca itu. Ada hening beberapa detik sebelum aku menjawab. "Terima kasih sudah jujur, Nis. Mereka itu kalau Mbak tidak hadir suka bahas. Dari cara Mbak ngomong, cara Mbak berpakaian, sampai hal-hal kecil di rumah. Kadang aku juga heran, kok mereka berani nulis begitu di grup yang ada Roni juga. Seolah-olah Mbak tidak manusia. Aku sudah beberapa kali bilang ke tante, jangan begitu, nanti Mbak baca. Tapi jawabannya cuma, biar dia tahu diri." Kalimat itu menambah satu goresan lagi di hatiku, tapi di saat yang sama menguatkan sesuatu dalam diriku. "Nis," kataku pelan, "apa kamu tahu rencana mereka kumpul lagi kapan?" "Minggu depan, Mbak. Ulang tahun Mama. Rencana syukuran kecil di rumah," jawab Nisa. "Di grup, mereka lagi bahas menu. Dan, maaf Mbak," ada yang bilang, "semoga kali ini Mbak Sari tidak sok atur dapur." Aku menutup mata sebentar, membiarkan kata-kata itu menancap seluruhnya. "Baik," aku akhirnya berkata. "Minggu depan aku datang." Nisa terdengar ragu. "Mbak yakin? Suasananya pasti tidak enak." "Justru itu," jawabku. Kali ini suaraku lebih mantap daripada yang kurasakan. Selama ini mereka bicara di ruangan yang tidak bisa kulihat. Minggu depan aku akan bawa semua yang mereka tulis ke ruangan yang tidak bisa mereka hindari. Setelah telepon ditutup, aku duduk diam beberapa menit. Detak jantungku cepat, tapi bukan semata karena marah. Ada rasa takut, iya,
takut disebut kurang ajar, durhaka, tidak tahu adat. Tapi di balik semua itu, ada rasa lain yang sudah lama tidak kurasakan. Keberanian. Sore itu, ketika Roni pulang, suasana di rumah dingin. Ia menyapa Aulia, mencoba bercanda, tapi anak itu hanya tersenyum kecil dan bersembunyi di balik punggungku. Roni menatapku, mungkin berharap aku sudah melupakan semuanya. Aku dengar minggu depan ulang tahun ibu, kataku, menyajikan nasi di piring tanpa menatapnya. Kita diundang ke rumah? Iya, jawabnya singkat. Kenapa? Kita datang, ucapku. Semua. Roni menatapku, alisnya berkerut. Kamu yakin? Setelah kejadian kemarin, mungkin kita tunggu dulu. Nanti malah jadi bahan omongan lagi. Aku tersenyum tipis. Mas, sadar tidak? Tanpa aku datang pun, aku sudah selalu jadi bahan omongan. Setidaknya kali ini, mereka akan bicara tentang aku, dengan aku ada di ruangan yang sama. Roni menghela napas berat. Ran, jangan bikin drama. Aku tidak mau ada keributan di depan orang tua. Nanti aku yang kena semprot. Aku menatapnya lurus untuk pertama kalinya hari itu. Drama itu mereka yang tulis di grup, Mas. Aku hanya mau bacakan ulang naskahnya di panggung yang tepat. Ia terdiam. Mungkin baru menyadari nada di suaraku sudah berbeda. Bukan lagi lembut memohon, tapi tenang dengan keputusan yang sudah diambil. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, aku membuka lagi buku catatanku. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat. Minggu depan, aku akan kembalikan kata-kata mereka kepada pemiliknya. Bukan dengan teriak, tapi dengan fakta yang tidak bisa mereka hapus. Minggu itu berjalan pelan. Tapi setiap hari terasa seperti menarik napas sebelum menyelam. Di sela-sela rutinitas yang biasa, mencuci baju, menjemur pakaian di tali yang menggantung miring di halaman sempit. Menyiapkan bekal Aulia, aku menyisikan waktu untuk mempersiapkan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan dalam hidupku. Menyiapkan kebenaran untuk dipertontonkan di depan keluarga sendiri. Setiap kali rumah sepi, aku membuka laptop tua yang kami dapat dari kakak sepupuku beberapa tahun lalu. Layarnya buram di satu sisi, tapi masih cukup untuk membuka email yang berisi ekspor chat grup keluarga. Aku memilah-milah, tidak semua kalimat kutandai. Aku pilih yang paling jelas, yang tidak bisa dibelokkan maknanya, yang menunjukkan bagaimana mereka menggambar diriku di belakang punggungku. Kalimat-kalimat yang menyebut aku malas, tidak tahu diri, numpang, menjelekkan cara aku mendidik Aulia, bahkan menyebut orang tuaku yang jauh di kampung sebagai keluarga yang tidak mengerti adat. Sesekali, tanganku berhenti di atas touchpad ketika membaca baris-baris itu. Ada keinginan untuk menutup semuanya. Pura-pura tidak tahu, kembali ke hidup yang sama seperti sebelum aku membuka pintu ke ruang gelap yang selama ini hanya kudengar lewat selentingan. Tapi kemudian, aku teringat wajah Aulia yang ketakutan, suaranya yang bergetar saat bertanya, apakah keluarga ayahnya membenci ibunya. Di situ, setiap kali aku ragu, bayangan wajah kecil itu menjadi pengingat. Ada yang lebih penting daripada rasa takutku dicap durhaka. Dengan bantuan seorang tetangga yang punya usaha fotokopi kecil-kecil di gang depan, aku mencetak beberapa halaman bukti. Tentu saja, aku tidak bilang apa yang sedang kusiapkan. Aku hanya bilang itu untuk urusan pribadi. Kertas-kertas itu kusimpan dalam map plastik bening. Kuselipkan di antara tumpukan baju di lemari, jauh dari jangkauan Aulia dan mata Roni. Selain itu, voice note yang mereka kirim di grup Kuberi Tanda, kurelakan ruang penyimpanan di ponselku berkurang, demi menyimpan suara-suara yang biasanya hanya berani mereka keluarkan ketika aku tidak ada. Roni melihat aku sedikit berbeda minggu itu. Tidak lagi banyak bertanya kenapa aku diam, tapi aku bisa merasakan ia gelisah. Beberapa kali ia mencoba membahas ulang kejadian hari itu. Ran, aku sudah bilang sama ibu dan kakak supaya hati-hati kalau ketik di grup, katanya suatu malam. Mereka cuma bilang tidak bermaksud menyakiti kamu. Mereka pikir kamu tidak baca. Mereka cuma, ya begitulah kalau ngobrol di antara keluarga. Aku menatapnya. Mas,
Mereka bukan anak kecil yang tidak mengerti kata-kata. Mereka orang dewasa. Mereka tahu setiap kalimat meninggalkan bekas. Dan aku sudah terlalu lama membiarkan bekas itu kubawa sendirian. Roni menghela napas. Aku cuma takut kalau kamu meledak di depan mereka, nanti kamu yang dibilang kurang ajar. Kamu tahu sendiri, di keluarga ini yang bicara paling keras belum tentu paling benar, tapi paling dianggap benar. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu, biarkan kata-kata mereka yang bicara, bukan aku. Bukankah mereka yang selama ini paling banyak menulis? Hari ulang tahun mertua akhirnya datang. Pagi-pagi sekali, aku bangun lebih awal daripada biasanya. Menyiapkan sarapan untuk kami bertiga, menyetrika baju Aulia, menata jilbabku. Aku tidak memakai baju yang mencolok, hanya gamis sederhana berwarna lembut dan jilbab polos. Di wajahku hanya bedak tipis dan sedikit lip balm. Aku tidak ingin mereka mengalihkan pembicaraan ke penampilanku. Aku ingin mereka melihat mataku. Ketika Aulia keluar dari kamar dengan baju rapi dan rambut yang sudah kukuncir dua, aku memeluknya sebentar. Hari ini kita ke rumah kakek dan nenek, jelasku. Kalau Aulia merasa tidak nyaman, bilang sama ibu ya, tidak perlu dipendam. Aulia mengangguk. Genggamannya di tanganku lebih erat dari biasanya. Kalau mereka ngomong jelek lagi, Aulia boleh dekat ibu saja. Boleh, jawabku. Aulia tidak harus dekat siapapun yang membuat Aulia tidak merasa aman. Seberapapun dekat hubungan di kartu keluarga. Roni keluar kamar dengan kemeja yang sudah disetrika dan celana panjang yang jarang ia pakai, kecuali untuk acara keluarga. Di wajahnya, aku bisa melihat campuran tegang dan keengganan. Kita bawa apa? Tanyanya, mencoba terdengar biasa. Aku sudah buat puding semalam, jawabku sambil menunjuk loyang di meja. Kita bawa itu saja. Mereka bisa nilai, kalau mereka masih punya waktu setelah sibuk menilai hal-hal lain. Roni mendesah, jelas tidak nyaman dengan candaan yang kali ini mengandung duri. Tapi ia tidak menjawab. Mungkin jauh di dalam hatinya, ia tahu aku punya hak untuk lebih tajam dari biasanya hari ini. Di perjalanan menuju rumah mertua, aku memandangi jalanan dari balik kaca mobil tua yang kami cicil dari seorang tetangga. Aulia duduk di tengah, di antara aku dan Roni, memegang kotak kado kecil berisi scarf yang kubeli khusus untuk mertua, dengan menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja. Bukan karena aku ingin mencari muka, tapi karena aku ingin memastikan bahwa di hari ini tidak ada alasan untuk mereka bilang, aku lupa cara menghormati orang yang lebih tua. Rumah mertua jauh lebih besar daripada kontrakan kami. Halamannya luas, dengan beberapa pot tanaman dan garasi yang cukup untuk 2 mobil. Di depan rumah sudah ada sepatu-sepatu, dan sandal berserakan tanda saudara-saudara lain sudah datang. Dari dalam terdengar suara tawa dan riuh rendah percakapan. Aroma masakan tumisan dan gorengan menyambut kami ketika pintu dibuka. Loh, akhirnya datang juga. Suara ipar perempuanku terdengar pertama kali. Senyumnya manis, tapi matanya menilai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kami kira sudah lupa jalan ke sini. Aku tersenyum, menghampirinya untuk salim. Jalan ke sini terlalu sering, sampai hafal tiap lubang di jalan, jawabku pelan. Ia tersenyum canggung, mungkin tidak mengira aku akan membalas. Mertua duduk di kursi utama ruang tamu, mengenakan daster baru dan kerudung yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Wajahnya tersenyum ketika aku menghampiri dan mencium tangannya. Selamat ulang tahun, Bu, kataku. Semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badan, berkahi keluarga. Terima kasih, jawabnya. Suaranya datar. Maaf ya kalau kami banyak kurang. Namanya juga orang tua, kadang ngomongnya sembarangan. Kalimat itu terdengar seperti permintaan maaf, tapi lebih mirip pembukaan untuk menghindari tanggung jawab. Aku menatap matanya, mencoba membaca apakah ia sungguh menyesal atau hanya sekadar menyebutkan kalimat yang ia anggap aman. Kita semua punya kebiasaan ngomong sembarangan, Bu, balasku pelan. Bedanya, ada yang ngomong di depan, ada yang mengetik di belakang. Ada keheningan singkat.
seperti ruang tamu menarik napas. Beberapa pasang mata melirik ke arah kami, lalu cepat-cepat berpura-pura sibuk dengan piring dan gelas. Roni berdiri di sampingku, gelisah, tapi ia tidak menyela. Acara berjalan dengan pola yang sudah kukenal. Makanan disajikan, anak-anak berlarian di antara kursi, orang dewasa bercakap tentang harga bahan pokok, pekerjaan, kesehatan, dan sedikit gosip tentang saudara jauh yang tidak hadir. Beberapa kali ada kalimat yang kutangkap sebagai sindiran halus untukku. Ada orang yang kalau di rumah mertua, maunya atur dapur, kata salah satu tante sambil tertawa. Padahal belum tentu di rumah sendiri rapi. Aku hanya tersenyum, tidak menanggapi. Bukan karena pasrah, tapi karena aku tahu waktuku belum tiba. Di meja kecil di sudut ruangan, map plastik bening yang berisi kertas-kertas putih dengan tinta hitam tersusun rapi, menunggu. Setelah makan dan potong kue, saat suasana mulai sedikit mereda, aku berdiri. Roni menatapku, memberi isyarat halus dengan matanya seolah bertanya, "Kamu yakin?" Aulia memegang ujung bajuku, menatapku dengan campuran cemas dan percaya. "Boleh saya minta waktu sebentar?" Suaraku memecah riuh rendah obrolan. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menarik perhatian. Satu persatu, kepala menoleh. Ada yang langsung memasang ekspresi waspada. Ada yang pura-pura tetap tertawa kecil. "Ada apa, Sari?" tanya mertua. Suaranya tenang namun mengandung nada peringatan. "Jangan bilang ada tagihan lagi," sambungnya, disusul tawa kecil dari beberapa ipar. Aku tersenyum tipis. "Bukan tagihan uang, Bu. Saya mau membahas tagihan kata-kata." Aku melangkah ke meja di sudut ruangan, mengambil map plastik itu, lalu membawanya ke tengah ruang tamu. Kertas-kertas di dalamnya terasa jauh lebih berat daripada gram aslinya. Ini bukan hanya lembaran yang dicetak dari mesin, tapi potongan-potongan luka yang kujadikan bukti. "Aku tahu, selama ini kalian merasa bebas bicara di grup WhatsApp keluarga," kataku, membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Kalian pikir aku tidak pernah membaca. Kalian pikir kata-kata yang kalian ketik hanya berhenti di layar ponsel. Tapi kemarin ada seseorang yang membaca sebelum aku. Anak perempuan kecil yang memanggil kalian kakek, nenek, tante, om." Aku mengangkat satu lembar kertas, menatapnya sebentar, lalu menatap mereka satu persatu. Di mata mereka, aku melihat kejutan. Sebagian terserang rasa bersalah, sebagian lagi refleks naik defensif. "Hari ini," lanjutku, "di hari ulang tahun Ibu, aku tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Aku datang untuk mengembalikan semua kata yang selama ini kalian lemparkan ke belakang punggungku, ke tempat yang seharusnya, di depan wajah kalian sendiri." Ruangan mendadak hening. Bahkan televisi yang tadi menyala pelan terasa, seperti ikut menahan suaranya. Di sudut mataku, aku melihat Roni menatapku dengan wajah pucat, sementara Aulia menggenggam tanganku lebih erat, seolah mencari keberanian dari telapak tanganku. Di tanganku, lembar-lembar kertas itu siap kubacakan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut disebut pembuat onar, karena aku tahu, onar yang sebenarnya sudah lama mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Aku membuka lembar pertama. Tangan sedikit bergetar, tapi suaraku kutahan setenang mungkin. Di atas kertas, nama pengirim tertulis jelas, lengkap dengan tanggal dan jam. "Ini dari Kak Rina," kataku, menatap kakak iparku yang duduk di sisi kanan mertua. "Tanggal sekian, jam sekian." Aku membaca pelan, tapi setiap kata jatuh seperti batu di ruangan itu. Serius deh, istri Roni itu malasnya kebangetan. Kerjaannya cuma di rumah, tapi rumah tetap berantakan gitu. Kalau bukan karena Roni, mungkin dia sudah saya suruh pulang ke orang tuanya. Wajah Kak Rina memerah. Sari, itu kan cuma aku lagi capek, bercanda di grup." Ia tergagap. Aku mengangkat lembar lain. "Ini dari Ade, masih di hari yang sama." Aku membaca lagi.
Setuju, Kak. Lagian gaya bicaranya juga tidak sopan. Menantu zaman sekarang, maunya enak saja. Kirim foto makanan, padahal yang beli bahan Roni. Ade, adik iparku, tersenyum kecut. Loh, kok bawa-bawa beginian segala sih? Itu kan obrolan pribadi di grup. Tidak perlu dibaca bela-belain gitu juga. Obrolan pribadi? Aku mengulang, menatapnya. Grup yang isinya semua orang kecuali aku disebut pribadi? Tapi tidak apa. Aku sudah lama tidak berharap diundang ke ruangan itu. Yang jadi masalah sekarang bukan aku lagi. Aku mengambil lembar berikutnya. Kali ini ku berhenti sebentar sebelum membaca. Suaraku sedikit menurun, tapi justru terdengar lebih tajam. Ini dari ibu. Mertua yang sejak tadi duduk tegak, menarik napas. Sari, ibu kan sudah bilang, orang tua kadang ngomongnya sembarangan. Aku memotongnya lembut. Karena itu aku akan bacakan persis seperti adanya, Bu. Biar tidak ada yang bilang aku mengada-ngada. Aku menurunkan pandanganku ke kertas. Ya namanya juga menantu numpang. Kita doakan saja supaya cepat sadar diri. Jangan sampai anak saya habis-habisan banting tulang. Dia di rumah cuma bisa ngatur-ngatur. Aku mengangkat kepala. Mata kami bertemu. Tidak lagi antara menantu dan mertua yang menunduk sopan, tapi antara dua orang yang sama-sama dewasa dan tahu arti dari setiap kata yang pernah mereka keluarkan. Kalau ibu merasa aku numpang, kataku pelan. Kenapa setiap kali aku di rumah ini, aku yang diminta ke dapur, aku yang mencuci piring, aku yang bangun paling pagi dan pulang paling malam? Seingatku, orang yang numpang tidak diminta bekerja seperti pembantu, tapi diterima sebagai tamu. Kalau aku ini numpang, mungkin aku selama ini salah mengerti tugas. Beberapa orang bergeser di kursi mereka. Suasana seperti udara sebelum hujan, berat dan menekan. Seorang tante mencoba tertawa untuk memecah suasana. Aduh, Sari, kamu baper banget, Nak. Zaman sekarang semua juga ngomong begitu. Jangan diseriusin. Kita kan cuma... Aku mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu. Aku akan selesaikan dulu, Tante. Nanti silakan bilang, aku baper, kurang ajar, apa saja. Tapi kali ini, giliran kalian yang dengarkan. Aku mengambil lembar lain, kali ini berisi beberapa potongan chat dari hari-hari yang berbeda. Aku tidak membaca semuanya, hanya bagian yang paling jelas menggambarkan bagaimana mereka melihatku. Makanya dari dulu saya sudah bilang, menantu zaman sekarang harus dikasih tahu keras. Kalau dibiarkan, lama-lama naik kepala. Kasihan sama cucu saya, punya ibu seperti itu. Kalau dia besar, semoga tidak meniru tabiat ibunya yang suka mengatur suami. Kalau di grup ini, kita tidak jujur, nanti Roni tidak sadar dia ketipu sama menantu model begitu. Suaraku terdengar di antara suara detik jam dan napas orang-orang yang mulai tidak nyaman. Di sudut, televisi menunjukkan tayangan ulang sinetron, tapi tidak ada yang memperhatikan. Semua mata tertuju ke kertas dan ke wajahku. Aku tidak akan baca semuanya, kataku. Menutup setumpuk kertas itu dan meletakkannya di meja. Karena sebenarnya, kalian lebih tahu daripada aku apa saja yang pernah kalian tulis. Yang ingin aku tanya sekarang, sederhana. Aku menatap mereka satu persatu. Di grup itu, kalian bilang aku malas. Siapa yang pernah melihat aku duduk diam di rumah ini ketika kalian datang? Di grup itu, kalian bilang aku numpang. Siapa yang pernah membayar kontrakan rumahku selain aku dan Roni? Sedikit pun. Di grup itu, kalian bilang tabiatku jelek. Cara bicaraku tidak sopan. Sejak kapan kalian memberi ruang untuk aku bicara selain lewat bisik-bisik di belakang? Mertua menghela napas, memegang ujung jilbabnya. Sari, ibu tidak bermaksud menyakiti kamu. Ibu cuma... Ya, kadang sebagai orang tua, melihat saja apa yang terjadi. Kamu jangan langsung menghakimi. Ibu juga punya hak ngomong di keluarga sendiri. Aku mengangguk. Betul, Bu. Ibu punya hak bicara. Kakak punya hak bicara. Ade, tante, om, semua di sini punya hak bicara. Tapi semua hak itu datang dengan tanggung jawab.
dan tanggung jawab pertama orang dewasa adalah memastikan anak kecil tidak menjadi korban kata-kata kotor kita. Aku menoleh ke arah Aulia yang duduk dekatku, memegang ujung gaunku. Kemarin, yang pertama baca bukan aku. Aulia. Cucu kalian yang kalian sayang, katanya. Anak yang kalian kirimi foto dan stiker lucu di grup itu. Dia baca kalimat, kasihan sama cucu saya, punya ibu seperti itu. Dia kemudian bertanya padaku, kalau mereka benci ibu, berarti mereka benci Aulia juga? Beberapa orang menutup mulut mereka, jelas terkejut. Mata Nisa, sepupu yang sempat menelponku, berkaca-kaca di sudut ruangan. Mertua memandang ke bawah, jarinya menggenggam kain roknya lebih erat. Jadi, izinkan aku bertanya balik, lanjutku. Suaraku kini sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. Kalian bilang kalian sayang sama Aulia. Apakah itu cara kalian menunjukkan rasa sayang? Membuat anak sekecil itu bertanya-tanya, apakah keluarganya sendiri membencinya karena punya ibu seperti aku? Kak Rina tiba-tiba berdiri, wajahnya merah. Kamu tidak punya hak mengajari kami cara jadi orang tua, Sari, katanya keras. Kamu itu baru beberapa tahun gabung di keluarga ini. Kamu tidak tahu bagaimana kami saling bercanda sejak dulu. Kalau kamu sakit hati, ya itu urusan kamu. Tidak usah bawa-bawa anak ke dalam drama kamu. Aku menatapnya, tidak mundur. Justru masalahnya, Kak. Anak masuk ke drama ini bukan karena aku bawa. Karena kalian menulisnya di ruang yang bisa diakses siapa saja yang pegang ponsel di rumah ini. Termasuk anakku, termasuk suamiku. Dan selama ini, satu-satunya orang yang kalian minta jaga perasaan hanya dia. Bukan aku. Roni yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Cukup, Sari, katanya dengan nada memohon dan kesal bercampur. Ini sudah keterlaluan. Kamu mempermalukan keluargaku di hari ulang tahun ibu. Kalau kamu tidak suka isi grup, keluar saja. Tidak perlu begini. Aku memutar tubuh menghadapnya. Selama ini, Mas, aku sudah lama keluar. Bukan dari grup, tapi dari pembicaraan kalian. Aku sudah lama dianggap tidak ada ketika kalian bicara tentang aku. Hari ini, aku cuma masuk kembali untuk mengambil sesuatu yang kalian ambil. Kehormatanku. Ia membuka mulut, tapi tidak jadi bicara. Tatapan banyak orang kini tertuju padanya. Di antara mereka, ada yang mulai berbisik, ada yang mulai merasa tidak enak. Untuk pertama kalinya, mungkin Roni merasakan sedikit dari apa yang selama ini kurasakan. Menjadi pusat obrolan yang tidak nyaman. Aku menarik napas. Aku tidak memaksa kalian minta maaf. Aku tahu itu terlalu berat untuk beberapa orang. Tapi aku akan melakukan beberapa hal sederhana mulai hari ini. Aku mengeluarkan ponselku sendiri, membuka WhatsApp, dan menampilkan grup keluarga besar. Semua mata menatap layar. Dengan satu sentuhan, aku menekan tombol keluar dari grup. Pertama, kataku, meletakkan ponsel di meja. Aku keluar dari grup ini. Bukan karena aku baper, tapi karena aku tidak mau lagi jadi bahan diskusi yang kalian anggap hiburan. Kalau kalian mau bicara tentang aku, silakan. Tapi kalian tidak akan punya kemewahan melihat aku diam di situ, membaca tanpa hak menjawab. Aku menatap mertua. Kedua, Bu, selama ini, setiap ada acara di rumah ini, aku selalu datang, selalu bantu dapur, selalu pulang paling akhir. Mulai hari ini, aku akan datang ketika perlu dan ketika aku punya tenaga. Aku akan berhenti memaksa diriku hadir di tempat yang tidak bisa menjagaku. Kak Rina mendengus. Kamu mengancam begitu? Aku tidak mengancam, jawabku tenang. Aku menyatakan batas. Aku menoleh ke arah Aulia, lalu kembali ke seluruh ruangan. Andai kalian semua mau jujur, grup itu bisa jadi tempat saling menguatkan. Tapi kalian memilih menjadikannya tempat merobek harga diri orang lain. Jadi mulai hari ini, aku tidak akan mengizinkan anakku melihat ibunya dirobek-robek di tempat yang kalian sebut keluarga. Mertua mengangkat kepala, suaranya kali ini lebih lirih. Sari, ibu memang salah. Ibu kebawa emosi. Ibu pikir itu cuma tulisan di grup.
Ibu tidak menyangka Aulia bisa baca. Aku menatapnya. Aku menghargai ibu mengakui salah. Tapi aku juga ingin ibu tahu, luka di hati anak kecil tidak bisa dihapus seperti pesan di WhatsApp. Kalau ibu sungguh sayang sama Aulia, bukan aku yang ibu rayu untuk diam, tapi diri ibu sendiri yang ibu ajari untuk menjaga kata. Ruangan kembali hening. Hanya terdengar suara sendok yang tanpa sengaja jatuh di dapur. Di sudut, beberapa saudara tampak tidak berani menatap langsung. Nisa maju setengah langkah. "Mbak Sari," katanya pelan. Aku minta maaf. Aku selama ini diam. Aku tahu itu salah. Aku tidak akan diam lagi kalau ada yang bicara seperti itu." Aku tersenyum kecil padanya. "Terima kasih, Kenis. Kadang yang paling menyakitkan bukan hanya kata-kata jahat, tapi diam orang yang tahu itu salah." Aku memandang semuanya sekali lagi. Aku tidak bisa mengatur bagaimana kalian ingin memandangku. Tapi mulai hari ini, aku berhak memutus akses kalian ke kehidupanku sedalam yang kalian lakukan selama ini. Kalau kalian ingin hubungan diperbaiki, pintunya masih ada. Tapi pintu itu tidak akan kubiarkan lagi diinjak-injak dengan kata-kata seperti kemarin. Aku menggenggam tangan Aulia. "Ayo nak, kita pamit duluan. Ibu tidak mau kamu duduk terlalu lama di ruangan yang membuatmu ragu mencintai dirimu sendiri, hanya karena kamu anak dari ibu seperti aku." Tanpa menunggu persetujuan siapapun, aku menghampiri mertua, kembali mencium tangannya. "Terima kasih sudah mengundang kami, Bu. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga Allah lembutkan hati kita semua." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi tidak berkata apa-apa. Roni berdiri, bimbang antara ikut kami atau tinggal. Inilah saatnya, pikirku. Ia harus memilih di mana ia berdiri. "Mas," kataku, menatapnya. "Aku pulang duluan. Kalau Mas merasa tempatmu lebih nyaman di sini, silakan lanjutkan. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari Aulia bertanya, kenapa ayahnya lebih memilih ruangan yang membicarakan ibunya daripada rumah kecil yang dibangun dengan keringat kami berdua." Kata-kata itu menggantung. Beberapa kepala menunduk. Roni menatap sekeliling, lalu menatap Aulia yang memeluk lenganku. Butuh beberapa detik, tapi akhirnya ia mengambil napas panjang dan berkata lirih, "Tunggu, kita pulang bareng." Keputusan itu mungkin terlambat untuk banyak hal, tapi cukup untuk satu hal. Memberi Aulia satu alasan untuk percaya bahwa ayahnya masih punya keberanian, meski sedikit. Kami melangkah keluar rumah itu tanpa drama teriakan, tanpa pintu dibanting. Hanya langkah pelan di lantai keramik dan suara sandal menyeret di teras. Di belakang, ruangan yang biasanya terasa besar mendadak terasa sempit oleh kata-kata yang akhirnya dipaksa bertanggung jawab. Di perjalanan pulang, tidak banyak yang dibicarakan. Aulia duduk di kursi belakang, memeluk bonekanya. Roni menyetir dengan wajah tegang. Aku menatap keluar jendela, melihat deretan warung kecil, ibu-ibu yang menjemur pakaian, anak-anak bermain di gang. Dunia tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam mobil tua itu, sesuatu sudah bergeser selamanya. Malam itu, setelah kami sampai di rumah, Aulia langsung masuk ke kamar dan mengganti baju tanpa banyak bicara. Ia hanya berkata pelan, "Bu, Aulia capek." Aku mengangguk, mengelus kepalanya, dan membiarkannya berbaring sambil memeluk bantal. Biasanya, setiap pulang dari rumah kakek dan nenek, ia bercerita panjang tentang sepupu-sepupunya, tentang makanan yang ia makan, tentang permainan yang ia lakukan di halaman rumah yang jauh lebih luas dari kontrakan kami. Malam itu, tidak ada cerita. Hanya diam. Di ruang tamu, Roni duduk di sofa dengan punggung bersandar dan tangan menggenggam ponsel. Tapi kali ini ia tidak langsung membuka aplikasi hijau itu. Seakan ia tahu, isi di dalamnya bukan lagi tempat berlindung, tapi cermin yang siap memantulkan wajahnya sendiri. Aku duduk di kursi seberangnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Hening yang mengambang di antara kami bukan lagi sekadar hening orang lelah, tetapi hening orang yang sedang berdiri di persimpangan.
Roni menarik napas panjang. "Kamu puas sekarang?" tanyanya akhirnya, tanpa menatapku. Pertanyaan itu menggantung. "Puas yang bagaimana?" Aku balik bertanya. "Puas sudah mempermalukan keluargaku di depan semua orang," katanya. Suaranya terdengar lelah dan getir. Aku menatapnya lama. "Kalau aku ingin mempermalukan mereka, Mas, aku bisa rekam semuanya dan kirim keluar keluarga. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya mengembalikan kata-kata yang selama ini mereka lemparkan di belakang punggungku. Kalau hari ini mereka merasa malu, mungkin itu karena mereka akhirnya mendengar dengan telinga mereka sendiri apa yang dulu mereka tulis dengan tangan mereka." Ia terdiam, lalu mengusap wajahnya. "Aku tidak sangka kamu bisa setegak itu," gumamnya. Aku tertawa kecil, kali ini tanpa pahit. "Lucu ya, Mas. Selama ini, waktu aku diam dibicarakan, tidak ada yang bilang mereka tega. Begitu aku berdiri dan bicara, aku yang jadi tega." Aku menghela napas. "Mas, aku sudah lama sabar. Sabar itu bukan berarti tidak pernah marah. Sabar itu menunda marah sampai orang yang kita lindungi sudah terlalu terluka." Roni merunduk, menatap lantai. "Aku salah," katanya akhirnya. Pelan sekali, seolah takut suaranya terdengar oleh dinding. "Aku tahu aku salah. Aku baca semua chat itu. Aku biarkan." Aku pikir, kalau aku diam, masalahnya akan selesai sendiri. Ternyata yang selesai itu cuma rasa bersalahku sendiri. Sementara kamu menanggung semuanya. Air matanya menggenang, tapi ia cepat-cepat mengusapnya, malu pada dirinya sendiri. "Waktu kamu baca tadi di depan mereka, aku ingin sekali berhentiin kamu. Tapi setiap kalimat yang kamu baca, aku ingat kapan aku baca pertama kali di ponselku sendiri, dan memilih pura-pura tidak lihat. Rasanya seperti diseret kembali ke semua momen penakutku." Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku mengakui, mendengar pengakuan itu sedikit mengurangi berat di dadaku, tapi tidak cukup untuk menghapus semua luka. "Aku keluar dari grup," katanya pelan. "Tadi waktu kamu di kamar Aulia, aku sudah keluar. Ibu sempat chat pribadi, marah, kecewa, bilang kamu memalukan. Tapi aku jawab, mereka yang memalukan ketika membuat anak kita menangis karena membaca apa yang mereka tulis." Aku menatapnya, kaget. "Mas bilang begitu." Ia mengangguk pelan. "Aku telat. Aku tahu. Tapi kalau aku terus diam, aku akan jadi laki-laki yang bukan hanya gagal jadi suami, tapi juga gagal jadi ayah." Ia menghela napas berat. Aku tidak tahu apakah keluargaku akan bicara dengan kita lagi seperti dulu. Mungkin mereka akan jauh. Mungkin mereka akan bilang kamu merusak keluarga. "Keluarga yang mana, Mas?" Potongku lembut. "Keluarga yang di ponsel atau keluarga yang tidur di kamar kecil di sebelah? Kalau yang pertama retak, mungkin itu memang bangunan yang selama ini hanya berdiri di atas gosip. Kalau yang kedua hancur, itu salah kita berdua." Roni menutup wajahnya sebentar dengan kedua tangan, lalu menurunkannya. "Kita benahi yang di rumah dulu," katanya lirih. "Yang di luar biar waktu dan sikap mereka sendiri yang bicara." Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah seperti berada di wilayah baru. Tidak ada lagi notifikasi dari grup keluarga besar di ponsel Roni. Hanya pesan pribadi sesekali dari adik-adiknya, yang isinya campuran antara rasa tidak enak dan pembelaan halus untuk diri mereka sendiri. Ada yang memilih diam total, seolah dengan tidak berkata apa-apa, masalah akan larut. Ada yang mencoba menyerang balik dengan mengatakan, "Aku terlalu lebay, terlalu mencari perhatian." Pesan-pesan itu kadang Roni tunjukkan padaku. Kadang ia jawab sendiri. "Dulu aku sering menutupimu dari kata-kata mereka," katanya satu malam. "Sekarang aku sadar, yang perlu kutahan bukan kamu, tapi mereka." Di sisi lain, Aulia pelan-pelan mulai bertanya, hal-hal yang dulu tidak terpikirkan olehnya. "Bu," katanya suatu sore saat kami duduk di teras kontrakan melihat anak-anak lain bermain di gang, "kalau keluarga bikin kita sedih terus, kita boleh jauhin mereka." Pertanyaan itu sederhana, tapi berat.
Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Kita tidak bisa pilih keluarga tempat kita lahir, nak. Tapi kita bisa pilih seberapa dekat kita ingin berdiri. Kalau dekat membuatmu selalu terluka, kamu boleh mengambil beberapa langkah mundur. Itu bukan durhaka. Itu melindungi hati. Berarti Aulia tidak jahat kalau Aulia tidak mau sering ke rumah kakek dulu? Tanyanya lagi. Aku menggeleng pelan. Aulia tidak jahat. Aulia cuma jujur sama perasaan Aulia. Suatu hari nanti, kalau mereka benar-benar minta maaf dan memperbaiki sikap, kita bisa pikirkan lagi. Tapi sampai hari itu datang, tidak apa kalau Aulia memilih di tempat yang membuat Aulia merasa aman. Ia mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di pundakku. Aulia bangga sama ibu tadi waktu di rumah kakek, katanya pelan. Aulia takut, tapi Aulia juga senang lihat ibu berani. Kata-kata itu lebih berharga daripada permintaan maaf 1000 kali dari siapapun di grup keluarga. Di hari-hari berikutnya, kabar tentang apa yang terjadi menyebar pelan dalam lingkaran keluarga besar. Ada yang menghubungiku secara diam-diam, bilang bahwa mereka sebenarnya sering tidak nyaman dengan gaya bicara di grup itu, tapi sama sepertiku dulu, memilih diam demi rukun. Kamu berani sekali, Sar, kata salah satu sepupu saat kami bertemu di warung. Mungkin orang akan bilang kamu lebay, tapi jujur, banyak dari kami yang berharap ada yang berani melakukan itu dari dulu. Di sisi lain, aku juga mendengar kabar bahwa di grup baru yang dibentuk setelah kami keluar, banyak perdebatan terjadi. Ada yang menyalahkanku habis-habis, menyebutku tidak tahu adat, modal bacot, lupa diri. Tapi ada juga yang membela pelan-pelan, mempertanyakan. Kalau kita tidak salah, kenapa kita setakut itu kalau chat-chat lama dibaca? Karma, rupanya tidak selalu datang dalam bentuk petir dan kejatuhan besar. Kadang, ia datang dalam bentuk cermin yang dipaksa mereka tatap dalam waktu lama. Grup yang dulu menjadi tempat paling ramai kini katanya lebih sepi. Obrolan menjadi lebih hati-hati. Setiap kali seseorang hendak mengetik sesuatu tentang orang lain, ada bayangan kertas-kertas yang kubacakan tempo hari di ruang tamu. Itu bukan urusanku lagi. Tugasku selesai ketika aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi bahan tertawa mereka dalam diam. Suatu siang, beberapa minggu kemudian, mertua datang ke kontrakan kami. Tidak ada pengumuman, tidak ada pesan sebelumnya. Hanya suara ketukan pelan di pintu dan sosoknya berdiri di depan dengan wajah lebih tua daripada terakhir kali kulihat. Aku mempersilakannya masuk. Aulia menyapa dan mencium tangannya. Sedikit ragu, tapi tetap sopan. Kami duduk di ruang tamu yang sempit. Mertua memandang sekeliling. Mungkin baru menyadari betapa kecil ruang ini dibandingkan dengan rumahnya yang luas. Ada air mata tipis di sudut matanya. Sari, katanya akhirnya, suaranya pelan. Ibu datang bukan untuk membela diri. Waktu kamu bacakan semua chat itu, ibu malu. Malu pada diri sendiri. Malu pada cucu. Ia menatap Aulia, lalu kembali menatapku. Ibu sudah tua. Ibu pikir kalau ibu bicara di grup, itu cuma tempat tua-tua mengeluh. Ternyata di sana juga ada anak. Ada kamu. Ibu minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap tangannya yang berkedut, kerutan di wajahnya, dan mengingat semua kali ia menyuruhku ke dapur, mengomentari caraku menata piring, dari nada suaranya hingga ekspresinya. Maaf ibu, mungkin tidak cukup untuk hilangkan sakitmu, lanjutnya. Tapi ibu tidak mau mati nanti dengan tahu bahwa cucu ibu takut datang ke rumah karena ibu. Ia mengusap pipinya, menghapus air mata yang mulai jatuh. Ibu akan belajar diam kalau hendak mengucap kata yang menyakiti. Kalau ada yang tidak ibu suka dari kamu, ibu akan bicara langsung, bukan lewat ponsel. Itu pun kalau kamu masih mau dengar. Aulia menatapku, seolah menunggu aba-aba. Aku menghela napas pelan. Ibu, kataku, aku bukan tidak pernah salah. Aku pasti pernah bersikap tidak enak, bicara dengan nada yang salah. Aku tidak meminta ibu berhenti menegur,
Tapi aku minta ibu berhenti menyerang harga diriku di tempat yang tidak bisa kubela. Mertua mengangguk cepat. Ibu mengerti. Ibu bodoh. Ibu pikir ponsel itu hanya alat. Tidak pernah ibu bayangkan bisa melukai sedalam itu. Ia menggenggam tanganku. Kali ini dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Kalau kamu izinkan, pelan-pelan kita perbaiki. Tidak perlu sering-sering ketemu dulu. Tapi jangan ajari Aulia untuk membenciku. Biar nanti jika ia memilih menjauh, itu karena kesalahan ibu yang belum ibu perbaiki, bukan karena cerita yang kamu buat. Aku tidak pernah ajari Aulia membenci, jawabku. Aku hanya menunjukkan padanya bahwa mencintai diri sendiri juga penting. Kalau suatu hari ia kembali mendekat pada keluarga ini, aku ingin itu karena ia merasa aman, bukan karena ia takut disebut durhaka. Kami duduk dalam diam sejenak. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar sampai ke dalam. Mertua menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatapku. Terima kasih, sudah tidak berteriak waktu marah, katanya lirih. Kalau kamu memaki-memaki kemarin, mungkin ibu akan membalas, dan kita tidak akan duduk di ruangan ini sekarang. Tapi kamu memilih baca, dan itu membuat ibu mendengar suara ibu sendiri. Ternyata lebih menakutkan daripada suara orang lain. Setelah ia pulang, rumah kembali hening. Tapi kali ini, heningnya tidak lagi menakutkan. Di dalam diriku ada sesuatu yang baru tumbuh. Bukan kebencian, bukan dendam berkepanjangan, tapi satu kesadaran. Aku tidak bisa mengontrol apa yang orang lain tulis tentangku, tapi aku bisa memutuskan sejauh apa mereka boleh masuk ke dalam hidupku. Grup WhatsApp keluarga itu masih ada di ponsel banyak orang, mungkin akan terus ada sampai salah satu generasi memutuskan membuat yang baru. Mereka mungkin akan menciptakan ruang-ruang lain untuk bercanda, mengeluh, atau bergosip. Itu urusan mereka. Yang jelas, satu hal sudah berubah. Mereka tidak lagi bisa menggunakanku sebagai tokoh utama tanpa aku punya suara. Suatu malam, sebelum tidur, Aulia memelukku dan berkata, Bu, terima kasih sudah lindungi Aulia. Aku memeluknya balik. Ibu juga baru belajar melindungi diri sendiri, nak, jawabku. Ternyata selama ini, ibu terlalu sibuk menjaga nama baik di ponsel, sampai lupa menjaga nama baik di mata anak ibu sendiri. Suatu hari nanti, mungkin Aulia akan punya ponsel, grup, dan lingkaran pertemanannya sendiri. Mungkin ia juga akan tergoda menulis tentang orang lain. Ketika hari itu datang, aku berharap ia mengingat ini, bahwa kata-kata yang terasa ringan saat diketik bisa menjadi beban seumur hidup bagi orang yang membacanya. Suatu hari nanti, mungkin ia juga akan diomongkan orang di belakang. Ketika hari itu datang, aku ingin ia ingat ibunya yang berdiri di tengah ruang tamu, membaca keras-keras kata-kata yang ditujukan untuk menjatuhkannya, lalu memilih berjalan pulang dengan kepala tegak sambil menggenggam tangan anaknya. Aku tidak tahu bagaimana sejarah keluarga suamiku akan mencatat hari ketika aku membaca chat itu di depan semua orang. Mungkin mereka akan menyebutku biang kerok. Mungkin mereka akan diam-diam mengakui bahwa sejak saat itu mereka lebih hati-hati berbicara. Yang aku tahu di dalam sejarah kecil hidupku sendiri, hari itu adalah hari ketika aku berhenti menjadi bahan obrolan dalam grup WhatsApp keluarga dan mulai menjadi penulis ceritaku sendiri.